Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik, warisannya orang-orang yang baik dengan niatan-niatan yang baik. Insya Allah kita nantinya dipertemukan dengan makhluk Allah yang terbaik, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan semua yang berada di majelis yang mulia ini, saya pengen ngajak ngobrol santai saja, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Satu ilmu yang sering diremehkan, satu ilmu yang sering dianggap pelajaran anak sekolah dasar, anak SD. Satu ilmu yang mungkin malas untuk dibicarakan, yaitu ilmu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Biasanya kalau ada khutbah Jum'ah atau pengajian yang dibahas sama khotibnya bab berbakti pada orang tua, mungkin kita menganggap, wah, yang ini saya udah sering dengar, pengen sesuatu yang lain, pengen sesuatu yang baru. Dianggap bab ini adalah bab yang biasa-biasa saja, dianggap bukan sesuatu yang istimewa, dianggap bab yang remeh-temeh dan kurang manfaatnya, dan bahkan yang mendengar seringkali merasa aku sudah paham. Nah, kenapa saya pengen bahas bab ini? Yang pertama, ini majelis haul di mana anak cucu mengenang ibunya dan juga sang cucu mengenang neneknya, mendoakan orang tuanya. Maka saya pengen bahas ini dulu. Ya, kenapa seperti itu? Saya diundang ke sini, mau datang dengan senang hati karena memenuhi dua unsur. Yang pertama, ya, setelah pandemi ini saya buat peraturan baru dalam hidup saya. Peraturan baru dalam hidup saya. Kalau diundang pengajian, maka yang akan saya terima, nomor satu syaratnya adalah murni majelis ilmu dan zikir. Itu syarat yang nomor satu. Kemudian syarat yang nomor dua, saya akan lebih mengutamakan pengajian yang diselenggarakan di masjid atau di rumah atau di kantor. Ya, kantor itu termasuk rumah. Bukan pengajian yang diselenggarakan di lapangan, ya, di alun-alun dan semacamnya. Kenapa? Terlampau besar buat saya. Saya tak ngurusin yang kecil-kecil saja. Nah, saya pengen jadi ustadz kampung, dari satu suro ke suro yang lain, dari satu langgar ke langgar yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, tapi mau saya siarkan ke seluruh dunia. Nah, lewat channel YouTube saya yang subscribernya baru sedikit, baru sekitar 820.000. Ya, masih kalah sama artis-artis ya. Nah, artinya saya pengen
walaupun dimanapun berada ya, tapi nanti berkesinambungan. Kenapa saya pengen di masjid dan di rumah yang lebih saya utamakan? Karena sayang, kalau nanti lapangannya dapat barokah tapi rumahnya nggak dapat berkah. Sayang nanti kalau lapangannya rame tapi masjidnya sepi. Ya sayang kalau nanti orang lebih semangat pergi ke lapangan, kurang semangat pergi ke masjid. Maka saya pilih itu untuk diri saya di akhir-akhir umur saya. Karena umur saya udah bulan depan insya Allah alias besok ya, Juli masuk 47, berarti usia mendekati mati. Usia mendekati mati, sebab usia umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah 60 sampai 70 tahun. Kalau umur saya nyampe 60 berarti hanya tersisa 13 tahun lagi. Kalau sampai 70 berarti tinggal 23 tahun lagi. Padahal orang kredit pemilikan rumah itu sekarang 25 tahun, ya bahkan lebih. Artinya usia itu dianggap sangat sedikit dan cepatnya luar biasa. Makanya saya tak pilih pengajian yang jumlahnya nggak usah banyak, tapi nanti manfaatnya banyak, dan nanti jumlahnya akan menjadi banyak karena teman-teman akan menyebarluaskannya dari satu video ke video yang lain, dari YouTube menuju Facebook, dari YouTube menuju TikTok, dari YouTube menuju Instagram, dari YouTube menjadi MP3 dan lain sebagainya. Itu kenapa saya mau ke sini. Yang kedua, ya karena ini majelisnya anak yang berbakti sama orang tua. Ya majelisnya anak yang berbakti sama orang tua. Saya senang, sebab hidup saya ini saya baktikan untuk orang tua saya. Saya nggak ngurus yang lain. Saya cuma pengen menyenangkan orang tua saya. Dulu waktu saya SMA, saya pernah nanya sama seorang habib, seorang ustadz, seorang guru. Ketika saya belajar ilmu riya, pamer. Orang kalau minta dipuji-puji, pamer dengan ibadahnya dalam arti pengen dipuji-puji sama orang, itu nanti pahala ibadahnya akan habis. Maka saya nanya sama seorang habib yang beliau ini termasuk orang yang sangat berilmu, belajarnya di Madinah Al-Munawwarah, muridnya Habib Zain bin Smith mata'allah bidhuri hayati, tinggalnya nggak jauh dari Karawang. Ya tinggalnya di Bekasi, nggak usah saya sebutkan namanya, nanti engkau cari. Ya nanti engkau cari. Nah, saya nanya kepada beliau, kalau saya ini misal nanti jadi orang yang dakwah, tapi niat saya biar saya dipuji-puji, biar saya nanti disukai orang, tapi bukan karena saya pengen disukai orang, tapi biar nanti ayah saya dan ibu saya akan ngomong itu anak saya, itu anak saya. Biar ayah dan ibu saya senang, biar ayah dan ibu saya bangga. Saya cuma pengen itu, bukan pengen orang senang. Tapi kalau saya dipuji orang, nanti orang tua saya bangga. Yang seperti itu masuk riya atau tidak? Maka dijawab itu bukan riya. Nggak ada orang birrul walidain kok riya. Mau menyenangkan orang tua itu adalah ibadah yang luar biasa. Makanya setiap kali ada anak yang mau menyenangkan orang tua, saya senangnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, ini belum ceramah, baru muqaddimah tahap awal. Ya, muqaddimah tahap awal. Insya Allah ceramahnya berapa lama? Sampai handphone saya habis baterainya mungkin. Ya, mudah-mudahan baterainya cepat habis gitu ya. Sampai mic-nya mungkin habis ya. Mic-nya baterainya habis, entah mic yang ini atau mic yang ini. Wallahu a'lam. Yang penting saya niat mau menyenangkan yang sudah meninggal dunia, karena yang meninggal dunia almarhumah senang anak-anaknya selalu dalam jalannya,
taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya ingin bahas bab ini? Sebab saya baca di WhatsApp yang masuk ke saya, nomor saya itu kan saya share. Biasanya Ustadz itu nomornya khusus dikasihkan orang khusus. Kalau saya nomornya saya share. Ambil nomor saya, kirim pesan ke saya. Bahkan sekarang saya buat nomor khusus untuk nanya. Kalau mau nanya, kirim pesan ke sana. Biar apa? Biar saya tahu problemnya sahabat-sahabat saya. Biar saya tahu problemnya manusia di zaman yang seperti ini. Ternyata permasalahannya itu gampang semua, nggak ada yang rumit, nggak ada yang sulit. Permasalahan nomor satu, susah cari duit. Betul. Nah, ini permasalahan yang mudahnya luar biasa. Coba kalau persoalannya itu geometri, pusing saya. Ya, atau rumus-rumus fisika atau kimia, nyerah saya. Tapi kalau persoalannya, Ustadz, kenapa cari duit susah? Mudah jawabannya. Kemudian ada lagi yang permasalahannya istrinya, Masya Allah, istrinya itu tukang marah, sukanya marah. Ini lagi jawabannya mudah, bukan permasalahan yang susah. Ada lagi yang permasalahannya suaminya tukang kawin, Masya Allah, nikah sana nikah sini. Ini jawabannya juga mudah. Ada lagi yang masalahnya itu anaknya susah diatur, anaknya nakal dalam tanda kutip. Ini juga permasalahan yang mudah, bukan permasalahan yang susah. Kenapa? Karena sebetulnya jawabannya cuma satu, taqwallah, bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, selesai. Itu semua persoalan tadi. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan jagat raya, Allah yang menciptakan segala-galanya sudah memberikan informasi dalam wahyunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melaksanakan perintah Allah, barang siapa menjauhi larangan Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan terus menerus, maka Allah tak henti-hentinya, maka Allah akan selalu memberinya makhraja, solusi. Allah akan memberi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan terus memberinya rezeki yang sifatnya surprise, rezeki yang sifatnya kejutan, karena nggak tahu tiba-tiba muncul. Itu rezekinya orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surprise yang menyenangkan. Berarti kalau masalahmu susah cari duit, jawabannya adalah takwanya kurang. Kalau masalahmu suami rewel, jawabannya adalah takwanya kurang. Kalau masalahmu anak memang susah diatur, jawabannya adalah takwanya kurang. Maka yang namanya umat kita ini ngeyel. Pasti kita ngomong, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah jalanin zikir, saya maulid. Itu kalau Habib Kiai buat maulid saya ikut. Sholawatan seperti tadi, Masya Allah, sampai suara saya habis. Saya udah baca nariyah bukan lagi 4.444 kali, bahkan tiap hari 4.444 kali. Tapi kenapa masalahnya nggak henti-henti, solusinya nggak datang? Kenapa hidup saya jadi seperti ini? Kok susah? Ya kok susah? Maka jawabannya adalah sederhana sekali. Nah, takwa Allah itu kan luas, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah Allah itu ada yang wajib, perintah Allah ada yang sunnah. Larangan Allah ada yang haram, larangan Allah ada yang makruh, Nah, terkadang ini yang sering dilupakan. Yang sunnah-sunnahnya dijalankan, yang wajibnya ditinggalkan. Yang makruh ditinggalkan, yang
haramnya dilaksanakan. Naudzubillah min dzalik. Dan apakah itu? Dan ternyata yang banyak dialami hampir oleh mayoritas rumah yang ada saat ini adalah di dalamnya ada anak yang tanpa disadari durhaka kepada orang tua. Tahun 2008 2009 kalau saya nggak salah ingat, saya berkunjung ke Malaysia. Itu pertama kalinya saya keluar negeri. Karena amanat dari guru saya almarhum Habib Anis bin Ali Al-Habsyi Solo. Amanat ke saya, kamu harus ketemu Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Tadinya saya mau diajak guru saya, tapi guru saya kemudian berangkat dulu ke rahmatnya Allah Ta'ala. Walaupun sudah direncanakan, tetapi rencananya Allah yang lebih mendahului. Maka setelah guru saya wafat, tahun 2006 guru saya wafat, saya ngumpulin uang. Karena memang saya nggak punya uang. Ya nggak punya uang, nggak pernah keluar negeri. Mulai saya buat paspor. Ya setelah buat paspor, maka mulai cek harga tiket. Solo, Malaysia. Alhamdulillah cukup uang untuk beli tiket, sisanya 200.000. Ini kisah nyata ya, tolong jangan di share ya, walaupun live streaming. Sisanya 200.000. Saat itu saya ditanya, nanti di Malaysia mau bermalam di mana? Jawaban saya, wallahu a'lam. Tempatnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus tahu di mana? Nggak ngerti. Taunya cuma kalimat Batu Pahat Malaysia. Nanti di bandara itu kamu mau ke sana caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini adegan berbahaya, jangan ditiru saudara-saudara. Ya, adegan berbahaya karena thariqah saya alawiyah asyikiyah. Asyikiyah itu bahasa Indonesia maksudnya ya. Thariqah alawiyah, tapi saya suka yang asik-asik saja. Ya, yang asik-asik saja. Contoh yang asik bagaimana? Lawang namanya sholat di tempat yang teduh itu asik. Kok ada orang pilih sholat di tempat yang panas? Betul. Yang namanya berangkat pengajian naik mobil itu enak. Kok ada yang pilih berangkat pengajian jalan kaki? Ada orang lagi puasa sunnah, diundang makan oleh pamannya dan bibinya jam 1 siang, makanannya enak-enak, kemudian dia ngomong maaf saya lagi puasa sunnah. Lah ini bukan asyikiyah. Kalau saya langsung saya batalkan puasa sunnah saya dan saya makan. Kenapa seperti itu? Alhamdulillah berbukanya nggak nunggu azan maghrib, selepas zuhur udah bisa berbuka, pahalanya sempurna puasa sunnah dan dapat tambahan menyenangkan hati orang lain, dan khususnya apalagi itu paman, apalagi itu bibi. Ini yang saya maksud asyikiyah. Yang enak itu banyak, kenapa cari yang susah? Nah, termasuk ini moh mikir. Saya nggak mau kebanyakan mikir. Seperti tadi ya, kira-kira nanti bagaimana? Pokoknya ya jalan saja. Alhamdulillah nyampe ke sini. Walaupun yang WA tadi ini mau disiapkan patwal di pintu gerbang tol bla 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 bla. Ya saya nggak buka WA-nya. Sampai di hotel baru saya jawab, saya ada di hotel ini, bisa jemput nggak? Harapan saya dijemput naik motor. Alhamdulillah dijemput naik mobil, karena kalau naik motor lebih enak, lebih cepat melarikan dirinya. Ya lebih mudah ya untuk bermanuver ya, bermanuver. Saya diundang ke Kalimantan, saya diundang ke Batam. Panitianya pusing semua. Kenapa panitianya pusing? Yang pertama kali ditanya, Habib nanti mau naik pesawat apa? Saya jawab, pesawat saya banyak, saya punya pesawat sendiri. Betul kan ya? Ada Garuda, ada Lion, ada Sriwijaya. Waktu itu ya pesawat saya banyak. Di Batam saya diundang, ditanya, Habib nanti mau tidur di mana? Tidur di rumah kami ya. Saya jawab, mohon maaf, saya di Batam punya rumah banyak. Habib nanti
yang jemput kami, ya mohon maaf, sudah banyak mobil yang jemput saya. Panitianya bingung, dikira saya orang kaya raya, punya rumah banyak, punya mobil banyak. Rumah banyak yang saya maksud, cukup gerakkan 2 jari, pilih hotel di aplikasi, selesai. Pesawat banyak, ya cukup gerakkan 2 jari, cek Traveloka atau tiket.com, selesai. Yang jemput, alhamdulillah, bandara penuh dengan taksi, keluar nggak perlu dikawal, jalan ke dalam taksi menuju hotel, kemudian bisa tidurnya nyaman. Yang penting Sherlock jangan dilupakan. Ya, Sherlock jangan dilupakan. Nah, ini pengalaman sebelum saya cerita sampai ke Malaysia dulu ya, nyantai. Sampai handphonenya mati kok. Tenang. Saya belum makan, jangan dikira saya udah makan, belum makan. Saya ditawari makan tadi, Habib, nanti urusan makan nanti. Kalau udah selesai ceramah, saya mau makan. Dan yang sudah benar-benar saya inginkan sama Allah Ta'ala udah disiapkan. Saya itu dari kemarin-kemarin pengennya luar biasa makan durian. Tapi setiap mau makan mikir, nanti kalau dibawa ke mobil, aromanya satu mobil. Duduk di tempat orang jual durian, nanti ketahuan banyak orang, nggak sempat makan, diajak foto, baru mau foto, akhirnya nggak bisa makan. Saya ngomong, saya pengen makan durian, ya Allah, enaknya durian. Begitu duduk, wakil bupati nggak nawarin yang lain, tawarannya, Habib mau durian? Masya Allah, Allah maha tahu, Allah maha karim, Allah maha dermawan. Ngapain kita pusing-pusing mikir A sampai Z? Semua udah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berangkat saya ke Batam, naik taksi ke hotel. Panitianya bingung, Habib ada di mana? Nggak saya jawab. Habib sudah landing? Nggak saya jawab. Ya, Habib. Ya, malam-malam baru saya kasih pemberitahuan. Alhamdulillah, saya udah berada di Batam. Di mana Habib? Rahasia. Daripada saya datengin, ya kan, nggak bisa istirahat. Besok paginya saya nanya sama panitia, jam berapa saya ceramahnya? Jam sekian. Minta share lokasinya lagi. Habib dijemput, ya sudah ada yang jemput. Bingung panitia, siapa ini? Majelis mana yang jemput? Ya begitu jamnya udah deket, karena saya pilih hotel yang jaraknya 5 menit dari lokasi. Jadi sangat enak, ya kan ya? Nah, setelah itu saya minta sama yang di hotel itu, tolong panggilkan taksi satu. Datang taksi, berangkat ke pengajian, sopir taksinya ngajak ngobrol. Bapak, manggilnya Bapak, bukan Habib, bukan Ustadz. Bapak mau ceramah di situ ya? Iya. Wah, kebetulan Pak. Kenapa? Istri saya juga lagi di situ. Tolong nanti sebutkan nama saya ya. Nah, bilang saya yang jemput Bapak. Siap. Masya Allah, ternyata saya bisa menyenangkan hati seorang suami yang cari nafkah demi anak istri. Masuk majelis langsung saya ungkap, alhamdulillah tadi saya diantar jemput oleh suaminya seorang ibu yang namanya Fulana. Suaminya namanya Fulan. Ada nggak di sini? Ada. Hadir. Senangnya istrinya luar biasa. Nah, itu udah hidup nyantai-nyantai saja, nggak usah dibuat susah. Saya kalau ngantuk, lagi ada teman-teman saya banyak, ya saya nggak repot masuk kamar. Ngapain jalan ke kamar, capek. Lah kalau di karpet bisa tidur nyenyak, ngapain harus tidur di kamar? Belum tentu di kamar bisa nyenyak. Alhamdulillah saya tidur di karpet. Nggak lama kemudian saya tidur, bangun-bangun teman saya udah hilang semua. Ya udah hilang semua, hampirnya udah tidur. Jadi semua pada pulang. Itu yang namanya asyikiyah, yang asik-asik saja. Berangkat saya ke Malaysia, uang yang sisa untuk beli tiket 200.000, kira-kira cukup nggak itu untuk cari penginapan di Malaysia? Cukup. Pinggir jalan luas, saudara-saudara. Ya, masjid banyak. Paling tinggal ngobrol sama takmirnya yang di situ ya. Gimana kenal saya? Enggak ada yang kenal. 2008. Ya 2008. Subhanallah. Rupanya ada teman-teman
yang ngasih tahu teman-teman di Malaysia, karena saya ini ngabdi sama Habib Anis di Solo. Jadi kalau ada tamu dari Malaysia, ya saya layani. Mereka dengar Novel mau ke Malaysia. Kok ya dapat-dapatnya nomor telepon saya waktu itu, belum sempat nge-share, belum ada YouTube. Oh ya, belum ada WhatsApp. Ditelepon, Habib mau ke Malaysia? Iya. Boleh kami jemput? Yes. Satu masalah selesai. Boleh. Habib, mau nggak bermalam di pondok pesantren kami? Oh, sangat mau. Alhamdulillah, gratis semuanya. Ya, semuanya gratis. Oh, saya orangnya apa adanya kok. Ya, ini sesuatu yang menyenangkan, halal, bukan memalukan. Nggak minta mulai, ya nggak minta. Maka terbang ke Malaysia, landing, dijemput, diantar ke pesantren. Sampai di sana saya bilang, saya kesini cuma pengen satu hal, nggak ada yang lain. Apa? Habib Ali Batu Pahat Malaysia, nggak ada yang lain. Dijawab sama teman-teman di Malaysia, Habib, kalau dulu mau ketemu Habib Ali itu mudah. Kalau sekarang ini agak susah, karena Habib Ali sudah mulai kholwat, ngurangi terima tamu, harus kenal anaknya dulu. Nanti ngomong sama anaknya, baru nanti dibuatkan janji ketemu ayahnya. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia ini wali yang asalnya dari negeri kita, kemudian ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk dakwah di Malaysia, dan akhirnya menetap di sana. Beliau pernah besar di Purwakarta, kemudian lanjut dakwah ke Malaysia. Hidupnya sangat sederhana, rumahnya ngontrak dan tidak ada tempelan di dindingnya. Saat beliau ditanya, rahimahullah, Habib, kenapa kok di rumah ini nggak ada tanggalan yang nempel di dinding? Jawabannya, rumah ini aku ngontrak. Kalau aku paku, nanti temboknya rusak. Nanti Allah tanya sama aku, kenapa kamu ngontrak kok merusak rumahnya yang punya rumah? Masya Allah. Nggak punya yang namanya lemari pakaian, nggak ada. Nggak punya yang namanya pintu kamar, nggak ada. Yang ada adalah yang saya lihat, cuman kain. Kain. Kemudian lemarinya adalah rak buku yang kita beli di pinggir jalan, yang harganya cuma 50.000, 70.000, ditaruh di situ. Tapi anehnya, ikhwani rahimakumullah, sahabatku, setiap ada tamu, beliau selalu kasih sangu tamunya tadi uang baru dan nilainya sangat besar. Dan kalau ada orang minta sumbangan, beliau masuk ke kamar, ambilkan begitu saja, diserahkan. Padahal di kamar nggak ada uang, tapi kalau beliau yang ambil uangnya ada. Wallahu a'lam. Ini karamahnya walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pengen ketemu Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Saat itulah teman-teman di Malaysia, tenang ya, ini cerita kaitannya dengan masalah majlis ini, birrul walidain. Kan kalau langsung BN nggak enak ya. Film aja berseri. Iya, drama aja nggak habis-habis ya, sekian episode. Nah, kata teman-teman di Malaysia, wah, Bib, saya kontak anaknya dulu. Kebetulan ini pondoknya teman, memang pondok yang cukup disegani. Maka telepon anaknya, saya lagi di Kuala Lumpur, nggak ada di rumah. Baru baliknya nanti hari Sabtu atau hari Jumat malam Sabtu. Saya nggak punya waktu. Hari Sabtu saya harus balik ke Indonesia. Maka saat itulah, ya udah, diantarkan malam Jumat, berangkat ke rumahnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Sepanjang perjalanan saya minta diantarkan ngelewatin makamnya siapa dekat sini. Habib yang karomahnya besar dekat sini siapa? Ada Mufti Johor, itu ada Habib Fulan Al-Atos, itu makam orang-orang tua. Mampirkan saya ke sana, saya mau ziarah. Masuk ke pemakaman, saya ziarah. Kemudian saya ngomong sama yang di pemakaman, adegan ini hendaknya Anda tiru kalau masuk ke pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Wahai saudara-saudaraku, paman, bibi, kakek, nenek yang telah wafat mendahului kami yang dimakamkan di pemakaman ini, assalamualaikum. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan kesejahteraan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Dan insyaallah kami bisa nyusul kalian. Insyaallah kami bisa nyusul kalian. Nyusul yang wafat, nyusul yang meninggal itu pasti. Tapi kenapa Rasul mengajarkan dengan wa nahnu insyaallah bikum lahiqun?
Dan insya Allah kami bisa nyusul kalian. Kalau matinya pasti, tapi mati husnul khotimah, meninggal husnul khotimah, nyusul masuk kelompoknya muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, aulia Allah. Ini tanda tanya yang luar biasa. Berdasarkan hadis tersebut, berdasarkan doa tersebut, maka siapa yang rajin ziarah makam para wali dan mengucapkan doa ini, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kami nyusul kalian, maka insyaallah nanti kita akan disusulkan ke makamnya, ke pangkatnya para wali. Berkat apa? Suka ziarah. Disitulah setelah doa, zikir, tahlil, saya kemudian ngomong kepada yang sudah meninggal dunia, tapi jangan praktekkan adegan berbahaya ini sembarangan. Nanti dikira oleh orang-orang yang gak paham kamu nyembah kuburan, padahal kita lagi ngomong sama ruhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, bukan ngomong kepada batu, bukan ngomong kepada pasir. Kadang-kadang anak ini nggak jelas, orang tuanya diziarahin, tapi yang diziarahin bukan orang tuanya, batu diziarahin, sehingga nggak diajak ngomong, nggak disapa, ya nggak dirasakan itu orang tuanya, sehingga semena-mena dengan makamnya. Naudzubillah min dzalik. Yang udah meninggal dunia, kalau disapa, yang disapa bukan batunya, tapi yang disapa adalah ruh yang ada di alam sana. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengajak bicara, sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak bicara yang meninggal dunia dengan ucapan assalamualaikum. Kalau diterjemahkan, paman bibi mudah-mudahan selamat ya, ini namanya ikrar, mengajak bicara yang sudah meninggal dunia. Maka saya ngomong, wahai wali fulan, tolong sampaikan, mintakan sama Allah agar Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batupat Malaysia mau terima saya malam hari ini. Saya mau berkunjung ke sana. Selesai ziarah, masuk mobil, berangkat baca sholawat, tertidur saya. Nah, sampai di rumah Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batupat Malaysia, itu waktunya antara maghrib dan isya. Padahal para wali orang soleh itu jangan dikunjungi ketika maghrib sama isya. Itu waktunya mereka, beliau baca wirid, waktunya baca zikir, waktunya baca Al-Quran, waktunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi teman-teman Malaysia lupa akan hal itu saat itu, karena saking pengen cepat menyenangkan saya, langsung turun dari mobil. Saya bangun, saya kaget, saya nanya, di mana ini? Rumah Habib Ali. Maka saya nanya, ini waktunya jam berapa sekarang? Antara maghrib dan isya. Balik, masuk mobil dulu, tunggu azan isya, baru nanti kita ketuk pintu rumahnya. Begitu teman-teman mau masuk mobil, subhanallah, di jendela dibuka, ada seorang wanita, dan itu menantunya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batupat Malaysia, membuka jendela sembari mengatakan, sila masuk, udah ditunggu sama Habib. Sila masuk, udah ditunggu sama Habib. Masuklah kami, dan di situ ada hal-hal yang kalau diceritakan maka akan sampai pagi. Saya ambil ujungnya saja, setuju? Ya, karena selama ini episodenya panjang. Ini baru mukadimah tahap kedua. Belum drama. Subhanallah. Waktu saya mau pulang, Habib Ali ini almarhum rahimahullah berkata kepada saya, amanat, wasiat, sampaikan ke orang-orang. Perintah, fi'il amr, sampaikan ke orang-orang. Jadi sekarang ini saya lagi menyampaikan amanatnya wali Allah. Sampaikan ke orang-orang. Jangan dikira kiamat itu bencana-bencana, musibah-musibah, banjir, gempa bumi, dan apapun itu terjadi karena maksiat-maksiat yang mereka kira saat ini. Orang mabuk itu maksiat, orang zina itu maksiat, semuanya dosa besar. Tapi bukan itu penyebab bencana yang besar-besar. Kenapa? Karena yang namanya mabuk nggak ada di setiap rumah. Yang namanya mabuk insya Allah nggak ada di setiap kampung. Karena sesuatu dikatakan sesuatu kalau kita lihat langsung, bukan katanya. Yang namanya zina, saya nggak ketemu di Karawang, saya nggak ketemu di Jakarta, saya nggak ketemu di Bandung, saya nggak ketemu di Solo. Karena zina harus dilihat oleh mata. Paling orang berprasangka ada orang zina, nggak boleh kita prasangka ada orang zina, karena itu menuduh seseorang berzina.
Yang boleh kita hanya menghimbau, jangan berbuat zina, dosanya besar luar biasa, tanpa ditujukan kepada siapapun. Tapi yang menyebabkan gonjang-ganjing bencana macam-macam saat ini di dunia adalah satu maksiat yang pelakunya ada hampir di setiap rumah, dan dosanya ini besarnya luar biasa. Saat itu saya berpikir, apa ya kira-kira ya maksiat yang ada hampir di setiap rumah. Maka Habib Ali bin Ja'far Al-Ajrus Batu Pahat Malaysia, beliau mengatakan maksiat yang hampir ada pelakunya di setiap rumah adalah durhakanya anak kepada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua, dosanya sangat besar dan Allah murka tiada tara. Durhaka pada orang tua itu yang seperti apa? Beliau menjelaskan, dulu waktu saya kecil Noval, itu kalau ngomong sama orang tua saya nunduk, nggak berani lihat mata orang tua, nggak berani melihat pandangan orang tua. Anak sekarang diajak ngobrol orang tuanya, berani melototin orang tuanya. Betul tak betul? Dulu kalau di hadapan orang tua kita duduk bersimpuh. Saya yang tahu, saya orang Solo, itu kalau ada yang namanya kemanten, ada Jawa, Jawa. Anak itu kalau mau ngadep orang tua jalannya merangkak. Betul tak betul? Jalannya merangkak. Karawang sama enggak kira-kira itu? Ya, jalannya merangkak. Kalau ada Jawa, pakaiannya bawa ke keris. Tapi mau ngadep orang tua, kerisnya harus dicopot dulu. Ada orang yang mengatakan kalau nggak dicopot nggak bisa jalan, beb. Bukan itu. Kalau nggak dicopot itu kurang ajar. Kenapa? Kamu menghadap orang tua, jangan pernah bawa senjata di hadapan orang tua. Letakkan senjatamu jauh dari orang tuamu. Saking hormatnya. Dulu orang Jawa itu diajari ada kromo inggil, ada ngoko, ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Gak mungkin anak ngomong sama orang tuanya, mangan pak, itu kurang ajarnya luar biasa. Ada tata krama dalam berbahasa. Tapi sekarang Masya Allah, anaknya duduk di atas kursi, ibunya di lantai. Di lantai, dan anaknya biasa-biasa saja. Orang tuanya memanggil, anaknya pura-pura gak dengar, jalan begitu saja, masuk ke kamar dikunci, seakan dia pemilik rumah, padahal rumah orang tua yang punya, tubuhnya milik orang tua. Anta wa maluka li abik, dirimu dan seluruh bagian dari dirimu adalah milik orang tuamu. Nah, akhir zaman ini di setiap rumah ada anak-anak yang kalau dipanggil orang tuanya sibuk main handphone. Pura-pura nggak dengar, Kalau dikasih tahu marah, melawan orang tuanya. Bahkan ada wanita-wanita yang dari sebelum lahir disayang oleh ibu bapaknya, setelah lahir dibesarkan, kemudian ditawari oleh orang tuanya mau dinikahkan dengan seorang pria, pilihan orang tuanya berani mengancam ibu bapaknya, sana silahkan bapak ibu nikahin dia, aku nggak mau nikah sama dia, jangan atur-atur aku hanya anak yang engkau lahirkan, diriku milikku sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya jadi anak yang cerdas. Gimana cara ngomongnya? Peluk ibu bapaknya, ucapkan terima kasih ayah ibu telah pilihkan jodoh untuk aku. Tapi tolong, anakmu ini kan mahal, anakmu ini kan yo ayu, anakmu kan cantik. Masa pilihannya cuma satu? Pilihkan 7 pria, biar aku yang pilih nanti mana yang jadi suamiku. Masya Allah. Jadi jangan ditolak, tapi kasih tahu orang tua, ini kan anakku cantik, carikan 10, biar aku yang pilih nanti. Pilihan orang tua 10, nanti aku yang pilih. Ikhwani rahimakumullah. Tapi yang terjadi akhir zaman ini, Masya Allah, anak-anak yang durhaka sama orang tua berkeliaran. Bahkan mohon maaf, gara-gara menikah dengan seorang wanita, dia berani berkata kasar pada orang tuanya. Gara-gara menikah dengan seorang wanita, dia berani tinggalkan orang tuanya. Gara-gara menikah dengan wanita tadi berkata kepadanya, pilih mana, aku atau ibumu. Kalau pilih ibumu, silahkan engkau pergi dari rumah ini. Kalau engkau pilih ibumu, aku angkat kaki dari rumah ini. Kalau mau tetap sama aku, kamu harus singkirkan ibumu. Na'udzubillah min dzalik. Ada nggak yang seperti ini?
Ada nggak yang semacam ini? Bahkan saya melihat ada anak yang orang tuanya ngomong, nak, ibu pinjam uang dulu ya nak ya, ibu hutang ya nak ya. Anaknya tidak memberi, hutang ibu udah kebanyakan sama saya. Masya Allah, hutang ibu udah kebanyakan sama saya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang membuat Allah murka, karena Allah mewahyukan dalam hadis qudsi, man asbaha murdiyan li wa musqitan li walidayhi fa ana anhu saqit, wa man asbaha musqitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin, atau kama qala Allah taala ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa pagi-pagi membuat aku senang, kata Allah taala, malamnya tahajud, salat subuh berjamaah, zikir wirid sampai matahari terbit, Allah senang. Tapi di pagi hari itu dia buat orang tuanya murka, maka aku murka kepadanya. Dan barang siapa di pagi hari membuat aku murka, kata Allah taala, mungkin azan subuh dengar, ya Allah Akbar, Allah Akbar, terus kita ngomong bentar lagi, ternyata kelewat, kita ketiduran, Allah marah. Ini buat Allah marah. Tapi pagi hari itu dia bersenang orang tuanya. Semisal orang tuanya ngomong, nah tolong buatkan ayah kopi, langsung dibuatkan. Nah buatkan ayah roti, langsung dibuatkan. Nah tolong antarkan ibu ke pasar, langsung diantarkan. Buat orang tuanya senang. Maka yang seperti ini, apa kata Allah Ta'ala, fana anhu radin, aku senang dengannya, aku ridha kepadanya. Ikhwani rahimakumullah, inilah muqaddimah dari ceramah saya. Insya Allah sekarang saya mulai ceramah. Boleh ambil nafas? Tadi belum sempat ambil nafas. Iya Mas Eto, udah berapa menit Mas Eto? 42, yang bener. Saya udah ceramah 42 menit, percaya? Percaya nggak? 42 menit, terasa nggak? Nggak terasa? Kalian manusia? 42 menit itu kalau sepak bola hampir berakhir babak pertama itu. Berkeringat, berpeluh keringat, ngos-ngosan, capek, lelah, 42 menit, dan Anda biasa-biasa saja, luar biasa. Masya Allah. Berarti antum semuanya orang-orang yang udah terbius oleh hawa malaikat. Oh iya, di sini kan nempel-nempel malaikat berdesak-desakan. Malaikat berdesak-desakan sehingga tubuh kita ini berubah menjadi full energi karena bersentuhan dengan cahaya para malaikat. Nanti saya jelaskan, nanti baru 45 menit kurang dikit ya, rencananya sampai handphonenya mati rencananya, tapi nanti kesian Bapak Wakil Bupati ya, karena banyak tugas yang menanti. Ini alasan seorang ustadz di malam hari agar ceramah segera bisa diakhiri dan segera menyantap yang namanya durian yang sudah memanggil sejak tadi. Ini bukan puisi perakhiran tapi inilah suasana hati yang gembira karena ada di Karawang bersama Anda yang penuh dengan cahaya Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Boleh lanjut? Boleh saya. Ada yang ngomong, Habib kok gak ngasih tahu? Nanti repot kalau ngasih tahu ya, repot. Saya sekarang sukanya tuh majelis yang kecil-kecil saja. Yang besar-besar saya suka sama majelis besar, tapi sayangnya pilih yang begini-begini saja. Ya, ini juga besar, ini juga besar. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya pada yang hadir. Pemirsa nanti silakan ketik. Ya, saya mau nanya. Mau bahagia atau pilih sengsara? Pilih bahagia atau sengsara? Bahagia atau sengsara? Yang keras, bahagia atau sengsara? Alhamdulillah, normal. Normal. Yang namanya orang ahli maksiat pun kalau ditanya pilih surga atau neraka, surga. Kalau nggak salah, kalau nggak percaya tanya sama menantunya almarhumah, kan menantunya para polisi itu ya. Kalau ada pelaku kejahatan ditangkap gitu ya, misalnya pencuri, kamu tuh pengen masuk surga atau neraka? Ya surga Pak. Tetap pengen surga, waras, normal, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, pengen bahagia yang mudah atau bahagia yang susah? Contoh ya, bahagia mudah, kamu duduk di sini lihat mobil
lalu lalang bahagia. Itu mudah. Ada orang yang bahagianya susah, harus terbang sampai ke Eropa baru bahagia. Kalau nggak terbang ke Eropa nggak bahagia. Jadi kamu pilih mana? Pilih bahagianya mudah tapi bisa terbang sampai ke Eropa, sampai ke Mekah, Madinah dan seterusnya, betul? Iya. Tapi kebanyakan orangnya dikasih bahagia yang mudah nggak mau. Pilih bahagia yang dapatnya susah-susah. Contoh, jelas Allah mengatakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Sekarang saya jelaskan. Ini kalau kalimat ini insya Allah semua udah paham. Tapi maknanya itu loh, maknanya. Ridho itu seperti apa? Bayangkan kalau seorang presiden berkata kepada seorang kepala kepolisian, kepala TNI, ya, berkata kepada para menteri, presiden mengatakan aku suka dia, aku suka sama dia. Pertanyaan saya, kira-kira bawahannya presiden pengen suka atau nggak pengen suka? Pengen suka. Semua pengen mendekat. Ini orang yang disukai presiden, semua pengen mendekat. Maka bagaimana kiranya ketika Allah mengumumkan ke jagat raya, aku suka sama dia, aku suka sama dia, aku ridho sama dia. Begitu Allah bilang ridho sama dia, sistemnya langit, maka malaikat Jibril alaihissalam itu dipanggil menghadap sama Allah Ta'ala. Kemudian Allah katakan, aku ridho sama dia, aku suka sama dia, kamu wajib suka sama dia. Malaikatnya diwajibkan suka. Gak diwajibkan, malaikat juga suka. Tapi kenapa diwajibkan? Untuk menunjukkan betul-betul Allah suka. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril umumkan alaihissalam kepada seluruh malaikat yang di langit, kalau Allah suka sama dia, maka malaikat Jibril kumpulkan seluruh malaikat khas di langit untuk menyampaikan pada malaikat yang lain yang di langit bahwasanya Allah suka sama dia, aku Jibril suka sama dia, kalian semua wajib suka sama dia. Kalau udah itu diumumkan, maka berganti malaikat langit mengumumkan kepada malaikat bumi dan kepada seluruh penghuni alam, semuanya disuruh suka sama dia. Hanya dua kelompok makhluk Allah yang tidak bisa langsung suka. Siapa itu? Manusia dan jin. Manusia yang soleh, manusia yang beriman, gak usah disuruh. Nanti kalau ketemu orang ini akan suka. Jin yang soleh, jin yang beriman, kalau ketemu orang ini akan suka. Batu, pohon, tanah, air, semuanya akan suka sama dia. Maka begitu kita ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya dunia ini suka sama kita. Mudahnya hidup luar biasa, gak sempat sedih. Sedih itu datang pada manusia, wajar atau gak wajar? Wajar. Tapi kalau tiap hari sedih, itu wajar atau sakit? Sakit. Orang menjadi lelah, wajar atau gak wajar? Wajar. Tapi kalau kemudian menyerah, wajar atau sakit? Sakit. Tadi di jalan tol, saya berguru pada supir truk. Tanya Mas Anton, supir truk, di bak truknya itu terpampang tulisan besar di bawah, lelah boleh, tapi jangan menyerah. Pengalaman pribadi ya, nyopir truk tuh ya, apalagi lewat Cikampek, lewat Karawang, wilayah itu yang subhanallah, ini ada apa di sini saya nggak pernah paham. Dari 20 tahun yang lalu pokoknya kalau lewat Karawang wajib macet. Wajib itu di tolnya ya, bukan jalannya, di tol. Semua harus melambasakan kamu masuk wilayah kekuasaanku, pelan-pelan. Masya Allah. Nggak tahu ada apa, padahal nggak ada apa, tapi semua melambat. Semua melambat, aneh itu. Sampai sekarang saya juga belum paham. Walaupun saya sudah masuk dalam Karawang, saya belum ketemu rahasianya ada apa itu.
Rahasianya ada apa? Dijawab sama teman-teman, truknya besar-besar, Bib. Emang truk besar cuma di sini, di sana juga truknya besar, tapi nggak melambat. Sampai di sini kok tiba-tiba melambat. Begitu KM-nya udah mulai 40 terurai. Itu aneh, ya. Boleh dilanjut? Jadi kalau Allah suka, semua jadi mudah. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab jujur, nanti masing-masing pemirsa di rumah renungkan. Datang satu orang ke saya, minta dikasih wirid, minta dikasih doa. Katanya hutangnya banyak, masalahnya banyak, nggak selesai-selesai. Dan ngomong udah dikasih wirid sama sekian banyak habib sama kiai, gagal semua. Jadi ini kesempatan terakhir Habib Novel katanya. Buat saya orang ini ya kurang ajar, karena dia sudah menghina banyak habib dan kiai. Seakan-akan wiridnya habib sama kiai itu nggak benar. Nanti kalau berhasil berarti yang benar cuma Habib Novel, kurang ajar ini. Maka saya jawab, mohon maaf, kesalahan bukan pada wiridnya, tapi mungkin pada yang baca wirid. Kaget dia. Jadi saya nggak mau kasih wirid karena udah terlalu banyak wirid. Amalkan saja yang dari para habib dan kiai. Kalau kamunya benar, pasti wiridnya akan jadi sesuatu. Nggak benernya saya gimana, Bib? Nggak benernya, ya saya nggak tahu. Yang tahu cuma kamu. Yang tahu nggak benernya cuma kamu. Tapi saya coba akan bantu. Ini kegagalan yang paling fatal. Habis baterai? Belum? Oh, kalau habis bilang ya. Saya berhenti soalnya. Lanjut. Masih berapa persen Mas Eto? Baterainya? 101. Hah? 26. Oh, 26 ya kira-kira 20 menit. Jangan dicas, nggak ada perjanjian. Ini selesai perjanjian. Kita mengikuti alur langit. Ya wallahu a'lam. Tenang, ini baru mulai ceramah, aman-aman. Baru mulai ceramah. Tadi kan mukadimah, sekarang baru mulai ceramah. Ya, saya ceramahnya begini, saya pengen orang pulang manfaat gitu loh. Orang pulang berubah hidupnya jadi lebih bagus. Orang pulang menjadi lebih mengerti cara hidup. Mudah-mudahan begitu, amin. Nah, di sini saya nanya sama dia satu hal saja. Karena banyak orang itu, mohon maaf ya, punya ATM, punya kartu ATM, masih berlaku, punya saldo 2 miliar, banyak atau sedikit? Mesin ATM-nya ada duitnya, masukkan ATM-nya, tapi uangnya nggak mau keluar. Yang salah siapa? Yang mencet PIN. Kesalahan bukan pada mesin, bukan pada saldo, bukan pada kartu, tangannya. Kalau PIN-nya salah, diblokir tuh kartunya. 3 kali salah, kartunya diblokir. Akhirnya jadi masalah. Teriak-teriak dia marah. Saya ini saldo saya 2 miliar, uang saya banyak. Ngapain ngambil cuma 200.000, gak bisa. Bukan salah mesinnya, tanganmu salah, masuk neraka. Paham? Artinya apa? Dianggap kesalahan kecil, tapi buat bank itu kesalahan fatal, karena ini menyangkut kunci untuk membuka sesuatu yang besar. Walaupun kecil, diulangi 3 kali, blokir. Tegas itu Pak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan yang lebih dari itu. Jangan kamu anggap sepele, walaupun itu kelihatannya sepele. Ngomong kasar ke orang tua, melotot ke orang tua, ya, membelakangi orang tua, pura-pura nggak mau dengar ucapan orang tua, Allah katakan pada jagat layak, blokir kehidupannya. Ada repot, diblokir sama Allah Ta'ala ya. Punya duit gak bisa menikmati, punya istri cantik gak bisa merasakan, punya anak lucu gak bisa melihat lucunya, punya teman banyak gak merasa nyaman dengan teman-temannya. Masya Allah, diblokir sama Allah Ta'ala. Mau hidup kita seperti itu? Gak mau. Maka saya pertama kali, siapapun yang menghadap ke saya bentuknya WhatsApp atau apapun, selalu saya ngomong perbaiki hubungan sama orang tua. Maka saya nanya sama bapak tadi, maaf Pak,
Ayahnya masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal. Ibunya masih hidup atau udah meninggal? Masih hidup. Kapan terakhir kali datang ke ibu? Setahun yang lalu. Ibunya di mana? Di desa seberang. Lah, bapak tinggal di mana? Luar pulau. Lah, ibunya di luar pulau. Jadi bapak bisa nyeberang ke luar pulau, keliling ke tanah Jawa hanya untuk cari biar hutangnya lunas, rezekinya lancar, ninggalkan orang tua dan tidak mendatangi orang tua dan menganggap doanya Habib dan Kiai lebih hebat dari doa orang tuamu. Begitu? Iya, keliru. Sekarang juga pulang. Pulang kemana, Beb? Pulang sana, ke rumah orang tuamu, cari orang tuamu, cium kakinya, cium keningnya, minta maaf padanya, minta ampun sama Allah Ta'ala, suruh orang tua angkat tangan, doakan kamu, selesai semua urusan hidupmu. Kadang-kadang ini enggak anak-anak muda nih, ini pelaku-pelaku semua nih. Termasuk saya, kan lebih baik kita kan menyalahkan diri kita sendiri daripada orang lain. Masya Allah, kalau dipanggil sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz langsung lari terkobok-kobok. Habib, ya. Dipanggil sama ibunya, Fulan, ntar lu, Fulan, bentar, lagi capek. Fulan, sama sih. Fulan, ibu, tahu nggak anaknya lagi capek? Masya Allah, anak model begini, kalau negara mengizinkan, kalau ada hukum yang membenarkan, saya akan ambil ulat-ulat, saya jadikan itu lembut yang seperti dibuat apa itu? Sambal ya. Tapi kan nggak boleh. Kita nggak boleh yang seperti itu. Kenapa? Ini anak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Masya Allah, Habib Novel turun dari mobil, buka pintu susah. Tapi kalau bapak ibumu turun dari mobil, kamu sanggup? Macam-macam nggak jelas. Ayah ibunya turun dari mobil, orang nanya sama itu, ayah saya. Nggak dikejar ayah, nggak dicium tangannya, nggak dicium keningnya, nggak pengen dapat barokahnya. Habib Kiai Ustadz betul, Habib Kiai Ustadz ulama, orang soleh, ada berkahnya. Tapi berkah orang tua kita itu mudah di depan mata dan pasti. Kenapa itu nggak kita cari? Jelas semuanya? Ini kok jadi diam semua kenapa? Pelaku semua. Ya nggak apa-apa loh, kita ini lebih baik sadar di majelis pada nggak sadar, betul ya? Well, namanya juga manusia kan wajar kalau lupa, karena setan urusan bakti sama orang tua itu setannya kelasnya pangkatnya tinggi-tinggi, ahli semua. Jangan lihat orang tuamu bodoh, orang tuamu bodoh, itu Habib pintar, hormati Habib, orang tua nggak usah kamu hormati. Ini setan ini setan. Jangan lihat orang tuamu wah nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji. Jangan minta doa sama orang tua, sholat aja nggak pernah. Jangan minta doa sama orang tua, tuh minta doa sama Kiai Habib, tuh ahli ngaji, ahli baca Al-Quran, ahli dakwah. Minta doa sama Habib, sama Kiai. Orang tuamu nggak usah diminta doa. Memang betul minta doa sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz, sama guru ngaji, sama marbot, betul, bagus. Tapi kalau dikatakan jangan minta doa sama orang tuamu, ini setan yang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena Rasul menyatakan dalam sebuah riwayat yang saya dengar langsung dari Habib Salim Asyadili rahimahullah, doanya orang tua khusus untuk anaknya, wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya itu kafir, gak iman sama Allah Ta'ala, kalau orang tua itu doa minta untuk anaknya, diterima langsung oleh Allah Ta'ala, kabul. Langit ini punya sistem. Nah ini saya mau jelaskan, mumpung ada wakil bupati di sini. Kira-kira Pak, mohon maaf Pak, mau masuk ke kantor Bapak itu bisa langsung masuk atau ada screeningnya dulu? Satpam misalnya ditanya KTP-nya, keperluannya apa, ada ya? Kalau misalnya mau masuk kantor, misal ketika pandemi, mau masuk kantor nggak pakai masker boleh nggak? Nggak boleh kan ya, orang yang ganteng, orangnya pinter, pangkatnya tinggi, nggak pakai masker, peraturan nggak boleh pakai masker dulu, betul seperti itu ya. Langit juga sama. Doa ini kalau mau naik ke langit pertama ada peraturan, langit kedua ada peraturan, langit ketiga ada peraturan. Begitu
Masuk langit pertama, peraturan yang paling standar. Kalau tadi masuk ruangan tertutup harus pakai masker ya, ruangan tertutup. Peraturan langit yang paling standar adalah yang berdoa itu makanannya ada yang haram atau tidak, pakaiannya ada yang haram atau tidak. Begitu dicek dia tadi makan yang haram, kebalikan. Yang berdoa ini mutuskan silaturahim tidak, mutuskan tali silaturahim, nggak boleh masuk. Jadi kira-kira mau lolos langit pertama mudah atau susah ini? Susah. Penjagaannya begitu ketat, screeningnya luar biasa. Tapi Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, khusus orang tua mendoakan anaknya, langit disuruh buka pintunya. Doa orang tua lewat, matikan semua sistem pengamanan langit. Klik, mati. Walaupun yang doa kafir, walaupun yang doa ini memutuskan tali silaturahim, walaupun yang doa ini ahli maksiat, walaupun yang doa ini pakainya haram, makanannya haram, kalau itu mendoakan anaknya, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, doa saya di screening sama langit. Habib Novel tadi makan haram enggak? Oh, nggak sengaja tadi makan di pinggir jalan itu ada kecampuran yang haram, ya udah, doa saya diblokir. Doa saya diblokir. Nah, yang nggak diblokir siapa pasti diterima? Doanya orang tua. Lantas seharusnya bagaimana? Mintalah tiap hari doa pada orang tua terlebih dahulu sebelum kamu minta doa dari siapapun. Karena itulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, muallif Maulid Simtud Durar. Kalau kita baca Maulid Habsyi Simtud Durar, maka pengarangnya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi itu adalah adiknya Habib Husain. Habib Husain itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalid Al-Bangkalani dan para ulama yang ada di negeri yang kita cintai ini. Habib Ali Al-Habsyi itu dari kecil kalau baca manakibnya para wali, ada wali yang bisa jalan di atas air, ada wali yang bisa ini, ada wali bisa sholat sunnah sekian, ada wali bisa ke Mekah selangkah dan lain sebagainya. Selalu ngomong sama ibunya, Bu, tolong doakan anakmu Ali Habsyi jadi seperti itu. Ibunya angkat tangan, ya Allah, berilah anakku Ali Habsyi engkau berikan pada wali itu, amin. Anaknya mengamin. Hasilnya Habib Ali jadi wali kutub yang pangkatnya luar biasa, dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang cek kapan terakhir kali antum minta doa dari orang tua. Padahal tiap hari ketemu ya. Betul? Betul lah? Tiap hari ketemu, tapi nggak minta doa. Begitu ketemu Habib Novel tadi ada yang bawa bayi, B, doakan, B, pegang kepalanya biar berkah anaknya, B, Masya Allah, B, doakan saya, B, doakan saya. Bagus, bukan nggak bagus, karena doa saya malam hari ini pasti diterima Allah Ta'ala. Sekarang lah ya, kalau besok Allah wa'alam. Kenapa begitu? Karena ada jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doaul musafir mustajab. Doanya musafir mustajab, nggak pakai syarat. Pokoknya musafir taat sama Allah Ta'ala, musafir yang baik, doanya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi ini saya diterima doa saya sebagai musafir. Tapi kalau orang tua ini nggak pakai kondisi, pokoknya orang tua modelnya seperti apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Orang tua. Makanya ini Masya Allah, almarhumah punya anak-anak yang berbakti. Oh, dengan serius kok buat haulnya, dengan serius buat haulnya. Bahkan ada yang ngomongin ke saya, Habib, kelihatannya tuan rumahnya pengen nanti Habib ziarahin ibunya. Sampai semangatnya gitu ya, semangatnya gitu, pengen. Nah ini sekarang kok banyak anak yang abe sama orang tuanya, abe sama orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya, alhamdulillah kurang 10% lagi habis baterainya. Coba dicek. Oh, 15. Ada tambahan 5%. Ya sisakan 5% nanti ya buat saya WA gitu. Buat nanti saya kalau mau lihat lokasi ya, lihat lokasi. Karena saya nggak bawa. Oh, ada powerbank. Oh, aman alhamdulillah. Ada powerbank. Saya nggak lihat ada powerbank. Lumayan tuh, 84% powerbanknya ya, banyak ya.
Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang di sini, mau saya tambahin dikit enggak? Dikit aja. Maaf ya, ini ceramahnya anak SD, SD. Tapi nggak mungkin jadi wali kalau nggak bekti sama orang tua. Nggak mungkin. Nggak mungkin bahagia dunia akhirat kalau nggak bekti sama orang tua. Begitu ada anak itu nyakitin orang tua, celakanya di dunia Allah tampakkan sebelum di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berikutnya, selain doanya orang tua, ini saya mau kasih contoh bab doanya orang tua. Saya ini kan sering share ya. Saya beli tanah harga 7,7 M, nggak punya duit. Beli tanah harga 5 M, nggak punya duit. Beli tanah harga 6,6 M, nggak punya duit. Beli tanah bangun majelis, beli tanah bangun majelis, nggak punya duit. Alhamdulillah sampai hari ini selesai dan lunas. Yang terakhir saya beli utang setahun, setahun baru utang kemarin, alhamdulillah belum lunas. Iya, utang setahun 4,4 M, tapi saya bangun. Kenapa begitu? Emang saya punya perusahaan? Alhamdulillah enggak. Repot dong punya perusahaan, gaji karyawan, mikir pusing ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah enggak. Emang saya punya usaha besar? Alhamdulillah biasa-biasa saja. Nulis buku, terjemahkan, cetak, jual. Ya, buat kopiah semampunya dijual, usaha, bergerak. Tapi kenapa saya berani melakukan semua itu? Karena saya alhamdulillah punya orang tua yang luar biasa. Ayah saya almarhum sudah meninggal, tapi punya sesuatu yang luar biasa buat saya. Ibu saya semoga panjang umur, fitwatina sehat walafiat. Bayangkan anaknya ini, saya anak nggak punya duit, ngomong ke ibu pagi itu ya, Mama, ini tanah di belakang mau dijual 7,7 M. Santri nggak punya asrama putra, nggak ada bangunannya, butuh untuk santri weekend, dibeli boleh nggak? Jawaban ibu saya, beli, insya Allah nanti kamu dapat 10 M. Saya tinggal amin. Ini loh kalau ibunya itu paham agama. Coba kalau ibunya nggak paham agama, anaknya juga nggak paham agama. Masya Allah, ibunya akan ngomong sama anaknya, mikir, duitnya terkondi, kamu mau bayar dari mana? Gaji cuma 1 juta, mau beli 7,7 M, duitnya dari mana? Jangan ngomong aneh-aneh. Ini ibu gak beres. Tapi alhamdulillah ibu saya beres. Beli, nanti dapat 10 M. Masya Allah. Pas hari ulang tahun saya, ibu saya datang ya ke belakang, tiba-tiba ke belakang ke rumah itu, karena masa di bagian belakang, ibu saya di rumah, ke belakang bawa balon. Bawa apa? Balon. Balonnya itu ditulisi, ya, ada 10 balon. Satu balon ditulisi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Terus ibu saya ngasih tahu, nih udah tak lunaskan 10 miliar. Untungnya anaknya juga waras. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, lunas. Teman saya yang lihat dia, lunas kekondi. Balon. Balon. Itu namanya doa yang ditunjukkan dengan kesungguhan, hasilnya nggak sampai setahun lunas 7,7, selesai dibangun, dan yang itu selesai nggak punya hutang. Saya pernah digoda setan, mau suntuk gara-gara mikir gaji karyawan tukang yang bayar, yang kerja bangunan. Setiap Sabtu harus gaji 30 juta, malam Sabtu pengajian nggak punya duit. Duduk termenung, diam sebentar sebelum ngajar. Ayah saya lihat saya senyum. Tapi namanya bapak itu ya, almarhum, namanya bapak kan dia paham hatinya anak. Maka langsung ngomong, dak usah kau pikiri. Ya saya jawab, mikir apa, nggak ada dipikirin. Gengsi dong. Mikir apa, nggak ada yang dipikirin. Ayah saya mengucapkan satu kalimat, jangan pernah bingung, yang yakin sama Allah Ta'ala. Karena bapakmu tiap malam gak pernah tidur, khusus doakan kamu. Langsung saya gak pernah saya bingung urusin dunia. Kenapa? Punya orang tua yang fokus doakan anaknya, bukan mengandalkan kamu harus usaha ini, kamu harus begini. Gak pernah. Ibu bapak saya sampai hari ini gak pernah mengajarkan saya cari duit
Saya diajarkan yakin sama Allah. Kamu punya bapak, punya ibu, doa sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena usaha nggak usah diajarkan. Namanya manusia hidup ya harus berusaha. Nggak perlu diajarkan, tapi doa itu harus diajarkan. Bakti sama orang tua harus diajarkan. Jelas semuanya? Jelas? Nah, terakhir penting. Pertanyaan standar saya di setiap pengajian kalau saya ingat, kapan terakhir kali cium kening orang tua? Lebaran. Lebaran. Rata-rata ketika saya tanya begini banyak yang diem. Lama nggak jawab, diem tuh, termenung. Tapi coba yang sudah menikah, coba lihat tuh, mencium pasangannya, Masya Allah, hampir tiap hari cium pasangannya. Bahkan istri kalau nggak dicium protes ya, gitu ya, minta dicium, protes. Ya suami kalau nggak dicium tangannya, protes. Tapi bapak ibunya nggak dicium keningnya, nggak dicium tangannya, nunggu setahun. Apa yang begini namanya anak? Menurut ya anak. Kalau kata orang Jawa, menurut ya anak. Seperti itu anak, itu anak. Nyium tangan orang tuanya nunggu setahun, cium kening orang tuanya nunggu setahun. Sampai naudzubillah min dzalik, ada yang cium kening orang tuanya nunggu kalau udah meninggal dunia. Udah terbujur jadi jenazah kaku, baru kemudian didatangi, diciumi pipinya, diciumi keningnya, sambil tangis mengatakan, ibu nangis. Ya, ibunya jawab dengan tegas untuk gak kedengaran, terlambat nak. Terlambat nak. Kenapa baru sekarang dicium? Aneh. Pria yang baru kamu kenal, wanita yang baru kamu kenal, yang kamu menikah sah dengannya, kamu siap menciuminya setiap saat. Ibu yang melahirkan kamu siap nyawanya dipertaruhkan untuk kamu. Ayah yang berjuang untuk dirimu, kenapa kau enggan mencium keningnya dan tubuhnya? Na'udzubillah min dzalik. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, tiap hari tidak akan pergi kemanapun sebelum mengetuk pintu rumah ibunya dan mencium kening ibunya. Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, putri Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ayah Fatimah Zahra, tiap hari ketemu Rasulullah mencium kening Fatimah, Fatimah mencium kening Nabi Muhammad SAW. Sekarang mana anak yang diajari cium kening bapakmu? Mana anak yang kemudian mendekat orang tuanya, permisi ayah mau cium ke kening? Terasa canggung, canggung. Kenapa? Karena kurang diajarkan. Dan sekarang pilihnya pelajaran yang berat-berat. Duha 8 rakaat, tahajud 20 rakaat, puasa Senin Kamis, puasa Daud, cium kening nggak pernah diajarkan, cium tangan nggak pernah diajarkan, bagi duit untuk orang tua nggak pernah diajarkan. Bahkan ketika orang tua yang minta duit dianggap mata duitan. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, 1 jam 10 menit udah saya bicara. 13. Beda tipis toh. 1 jam 13 menit. Udah ya. 3. Habis ini saya nyetir ke Solo. 3. Saya sopir dulu saya nggak mau disopirin. Yang sukanya nyopir sendiri. Kenapa? Karena disupirin pusing. Rem, kurang kecepatan, awas kanan kiri. Ya lebih baik saya ganti supirnya, saya supirin sendiri. Dan begitu saya nyupir, ada lagu indah saudara-saudara di kanan saya, di kiri saya, di belakang saya suara ngorok bersautan. Saking takutnya, daripada melek disupiri Habib Novel, lebih baik merem. Sesama orang bisa nyupir memang takut kalau disupirin orang lain. Nah itu pesan saya ya. Jadi hikmahnya haul itu ini, doa anak untuk orang tua. Doakan, semakin banyak kita mendoakan, semakin banyak barokahnya. Terakhir, saya kasih satu amalan, jangan pernah ditinggalkan. 2 doa ini selepas sholat. Ya selepas sholat. Mau doa A sampai Z, monggo silakan. Tapi yang 2 ini jangan pernah tinggalkan. Yang pertama, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dalam hadis disebutkan Allah tak akan pernah menghentikan rezeki dari seorang hamba
selama hamba itu mendoakan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Doa ini merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anak, tanggung jawab seorang suami kepada istri, tanggung jawab seorang ibu kepada anak, dan rasa cinta seorang istri kepada suami. Karena Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah jadikanlah pasangan hidup kami, anak keturunan kami qurrata ayun. Kalau dilihat buat senang hati, kalau dilihat hati tentrem. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami semua imamnya, pemimpinnya, orang-orang yang bertakwa. Kelihatannya sepele, tapi praktekkan dalam hidup. Berikan hidupmu untuk orang tuamu, maka Allah akan berikan kehidupan kepadamu. Kalau kita tinggalkan orang tua kita, maka kematian itu sudah ada pada diri kita. Gak akan bisa merasakan apapun. Saya ngomong begini bukan untuk siapapun. Saya ngomong begini adalah untuk menasehati diri saya sendiri, agar saya selalu ingat kalau saya punya orang tua harus saya hormati, harus saya junjung. Maka untuk mas-mas yang belum menikah, menikah, kalau yang sudah mengalami yang seperti ini ya sabar. Yang belum menikah, nanti kalau ada perempuan yang kamu nikah, kamu beri syarat satu saja dengan kalimat, mohon maaf ya dik, sampai kapanpun kamu tidak akan kuutamakan melebihi orang tuaku. Kalau dia menjawab, wah gak bisa, cari perempuan banyak, tinggalkan wanita model seperti itu. Kenapa? Belum jadi apa-apa sudah mau menggantikan orang tua kita. No way, gak bisa. Tapi kalau perempuan yang baik, wanita yang baik akan mengatakan, siap kekasihku, aku akan bersamamu mengabdi kepada orang tua. Bahagiakan orang tua kita, maka bahagia hidup kita. Masya Allah. Nah, inilah yang saya bilang, cara menggapai hal-hal yang besar dengan mudah. Cium kening, cium tangan, doakan, senangkan, belikan kesukaannya, roti, pisang goreng, belanggrek, durian tadi itu ya. Kalau senang, maka itu pahalanya luar biasa. Super terakhir, saya jadi penceramah, pengajar, ya ngurusin majelis, punya channel YouTube, subscribernya ya alhamdulillah lumayan. Itu gara-gara dilarang kuliah sama ibu saya. Saya ini dulu sekolah alhamdulillah pinter, juara di SMA negeri, tanya sama guru saya itu. Saya di SMA negeri itu buat belajar kelompok, dan saya juga ikut bimbingan tes. Kalau di tempat bimbingan tes gurunya nggak datang, saya yang ngajar. Bahkan besoknya saya ngasih tahu guru-gurunya, saya ketemu rumus baru, jalan pintas yang lebih cepat gitu ya. Tapi begitu saya mau ujian, tiba-tiba ibu saya ngomong, kamu tidak boleh kuliah keluar kota. Padahal saya pengen ke ITB sama ITS, karena saya pengen ahli informatika dan teknik komputer. Tapi nggak boleh sama ibu saya pergi jauh-jauh, harus di dalam kota. Maka langsung saya iyakan, oke, siap. Belajar 3 tahun, dan 3 tahun sebelumnya SMA, SMP, SD terasa sia-sia karena cita-cita saya mau jadi ahli komputer, informatika maupun teknik komputer. Tapi sami'na wa ta'na, apa kata ibu saya? Siap, sedikoda dawuh, laksanakan. Maka hasilnya adalah alhamdulillah saya menceramain ahli komputer, menceramain ahli ini, menceramain ahli itu, dan saya juga ahli komputer. Saya pandai juga membuat sesuatu. Alhamdulillah hidup saya nikmatnya luar biasa. Gara-gara apa? Nurut sama yang namanya ibunda tercinta. Maka jangan cari bahagia dengan cara susah kalau yang mudah ada di hadapan mata. Jangan cari surga yang jauh kalau yang dekat ada di dalam rumah. Kenapa kita susah bahagia? Karena kita lupa bahagia itu bersama orang tua. Mudah-mudahan sedikit barokah manfaat. Mumpung saya ini doanya kabul, maka saya juga mau doa. Ya mau doa. Boleh atau nggak boleh? Setelah nanti selesai doa, ya saya mau ke dalam, tolong nggak usah berjabat tangan, pakai jabat hati saja. Pulang niat jabat orang tuamu. Kalau udah meninggal orang tuanya, datangi makamnya besok hari Jumat, ziarahin ya hari
Jumat, cium tuh orang tuamu, minta sama Allah Ta'ala, tawassul dengan orang tuamu, senangkan kerabat orang tuamu, paman, bibimu, kakaknya, adiknya orang tua, senangkan semua. Maka itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan bahagia dunia akhirat. Kenapa jangan jabat tangan? Karena tangan saya akan segera menyantap durian, insya Allah. Jangan ganggu saya. Ya, saya mau menikmati dunia. Nasihat saya untuk dimanapun. Kemarin ada teman saya ngomong, keponakan saya ngomong begini, wah itu kalau mengeluarkan duit banyak nangis, tidak punya duit nangis. Saya jawab, jangan pernah membiarkan dunia membuatmu menangis. Kalau emang dunia itu menghimpit dan mengajarmu, tertawakan saja dia. Jadi nanti kalau kamu nggak punya duit, ketawa saja. Yang pulang ke rumah ketawa-ketawa, istrinya paham, nggak punya duit. Kenapa? Diajari Habib Novel, tertawakan dunia. Jangan mau dibuat susah sama dunia. Makanya ibu-ibu, nanti kalau suaminya ganyang, suaminya memang ruwet, ketawa-ketawa saja. Ditanya sama orang, kenapa? Bujur ruwet. Kok nggak nangis? Kata Habib Novel, jangan menangis karena dunia, tertawakan dunia sampai akhirnya dunianya nggak mau buat kamu nangis lagi. Kenapa? Setiap mau dibuat nangis kamu tertawa, akhirnya dunianya menyerah. Model yang seperti ini jangan dikerjain lagi, udah, daripada kita banyak rugi nanti, kata para setan. Terima kasih. Saya mau ngasih satu nasihat buat semuanya, tolong diamalkan ya. Nah, pulang dari sini segera dalam hati niat minta maaf sama orang tua. Minta maaf sama orang tua, niat. Kemudian sungguh-sungguh berikan sesuatu yang menyenangkan orang tua kita. Niat, saya mau menyenangkan orang tua saya. Saya itu dulu paling gak suka mobil warna merah. Paling gak suka mobil warna merah. Tapi hari ini saya jadi suka mobil warna merah. Karena ibu saya bilang, aku senang mobil abang. Aneh itu. Saya nggak suka warna merah, jadi suka warna merah. Karena suka mobil itu hitam, putih, kelihatan gagah. Kalau merah itu ya cantik, tapi saya kurang suka. Tapi begitu ibu saya bilang suka abang, saya senangnya warna merah luar biasa. Alhamdulillah kalau lihat karpet merah, lihat bungkusan warna merah, ya itu warna merah itu langsung kelihatan ibu saya. Apalagi itu kopiah merah. Langsung kelihatan ibu saya senangnya luar biasa. Senangkan orang tua kita, itu jalan yang mudahnya luar biasa. Nggak usah banyak teori, praktekkan. Ya praktekkan langsung. Nah sekarang kita akan praktek, doakan orang tua kita. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai anak yang bukti sama orang tua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم